Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna dengan NIM 2021 kelas 1J PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yaitu tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Subtema 1, aspek biologis, 2, aspek psikologis, 3, aspek sosiologis, dan yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu tentang aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat-sifat genetis yang merupakan kombinasi dari kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, menjadilah orang atau anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Secara sederhana, faktor hereditas merupakan faktor yang mempengaruhi faktor yang muncul pada setiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Sedangkan faktor lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari kedua orang tuanya. Contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda-beda pula. Hal tersebut telah disebutkan Selford dan Hoffnang 1991 pada perkembangan dan pembelajaran peserta didik sejak awal tahun 1980-an. Ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika atau hereditas terhadap perbedaan individu yang terjadi dalam perkembangan. Namun, data yang sama dari penelitian genetika yang dilakukan memberikan bukti bahwa yang mendukung pentingnya pengaruh lingkungan. Perkembangan biologis dan perseptual anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Artinya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkembangan fisik dan perseptual anak bisa berdampak negatif terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. Baik, yang kedua tentang aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, situasi, kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian seorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Baik, yang ketiga yaitu tentang aspek psikologis. Merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan proses perubahan kebudayaan.
hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya yang meliputi analisa tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah, kajian sosiologi tentang pendidikan yang pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Baik, yang keempat yaitu tentang hubungan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mana lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional: satuan pendidikan sekolah dan satuan pendidikan luar sekolah. Fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 Pasal 2 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.